السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengkaji satu topik yang sangat penting dalam keberagamaan kita, di mana apabila kita tidak mengetahuinya maka sangat berbahaya. Bahayanya akan mengancam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Apa topik itu? Yaitu al-ghurur atau tertipu. Tertipu sebagaimana bahasa kita sehari-hari adalah orang-orang yang meyakini sesuatu yang tidak sebenarnya. Tertipu bisa juga diartikan bahwa seseorang melihat dengan mata kepala atau dengan pikirannya, dengan akalnya, kemudian menyimpulkan, tetapi kesimpulannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Itulah yang disebut dengan al-ghurur atau tertipu. Di dalam kitab Al-Kulliyat Mu'jam fil Mustalahat wal Furuq al-Lughawiyah disebutkan definisi al-ghurur. Al-ghururu huwa tazyinul khata'i bima yuhimu annahu shawab. Ghurur ialah dihias-hiasinya kesalahan dengan sesuatu yang menyerupai kebenaran. Itulah ghurur. Jadi suatu kesalahan, suatu keburukan yang dihias-hias sehingga sesuatu itu bisa disalah persepsikan, bisa disalahpahami, seolah-olah kesalahan itu, kebatilan itu, keburukan itu sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah kebaikan. Itulah yang disebut dengan al-ghurur. Menurut Ayyub bin Musa al-Husaini di dalam kitabnya Al-Kulliyat Mu'jam fil Mustalahat wal Furuq al-Lughawiyah. Imam Al-Ghazali membahas secara luas tentang al-ghurur, tentang tipuan atau tertipu ini. Maka beliau mendefinisikan bahwa al-ghurur adalah sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa wa yamilu ilahi at-tab'. Bahwa al-ghurur atau tertipu itu
adalah tenangnya jiwa, tenangnya hati mengikuti apa yang dimaui oleh hawa nafsu. Itu disebut tertipu. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang kemudian disarikan oleh salah seorang yang mensarikan kitab Ihya Ulumuddin adalah Al-Allamah Al-Marhum Syekh Jamaluddin Al-Qasim Ad-Dimashqi, di dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, inna miftah as-sa'adati at-tayaqqud wal fitrah, bahwa kunci kebahagiaan itu dua hal. Yang pertama adalah at-tayaqqud, yaitu sadar. Di dalam melakukan apapun dalam keadaan sadar, kesadaran diri. Yang kedua adalah al-fitnah, sama dengan al-fatanah, yaitu kecerdasan. Ketika orang menggunakan dua hal ini, melakukan segalanya dengan penuh kesadaran dan kecerdasan, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, karena dua-duanya merupakan kunci kebahagiaan. Wa manba'u syaqawati al-ghurur wal ghaflah, sedangkan sumber daripada celaka adalah tertipu dan lalai. Wal maghruru huwa alladhi lam tanfatih basiratuhu liyakuna bihidayati nafsihi kafila. Maka orang yang tertipu adalah orang yang tidak terbuka hatinya, basirahnya, tidak terbuka mata hatinya untuk menerima hidayah. Itulah orang-orang yang tertipu. Di dalam Al-Quran, kata ghurur banyak sekali disebutkan. Ada yang menggunakan masdar al-ghurur, ada juga menggunakan fi'al mudhari', ada juga menggunakan fi'al madhi. Yang menggunakan masdar Allah sebutkan 12 kali, yaitu di dalam surah Ali Imran ayat 185, An-Nisa 120, Al-An'am 112, Al-A'raf 22, Al-Isra 64, Luqman 33, Al-Ahzab 12, Fatir 5, Fatir 40, Al-Hadid 14, Al-Hadid 20, Al-Mulk 20, dan juga fi'il mudhari', fi'il madhi. Sehingga jumlahnya secara keseluruhan Allah sebutkan kata al-ghurur dengan berbagai derivasinya sebanyak 25 kali. Banyaknya Allah menyebutkan dengan mengulang-ulang kata ghurur ini menandakan bahwa betapa Allah mengingatkan kepada hambanya agar jangan sampai tertipu. Begitu bahayanya tertipu, orang-orang yang tertipu akan menyesal, dan penyesalan itu pasti di akhirat nanti. Ketika ia mengetahui di dunia, maka mungkin dia bisa memperbaikinya. Tetapi ketika dia tidak mengetahuinya kecuali di akhirat nanti, maka yang ada hanya penyesalan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertipu. Di antara ayat-ayat tadi Allah jelaskan di dalam surah
Luqman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walid واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Hampir sama juga Allah sebutkan di dalam surah Luqman ayat 33, surah Fatir ayat 5. Maaf. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Allah jelaskan di dalam surah Luqman dan di dalam surah Fatir bahwa jangan sekali-kali kamu tertipu, terpedaya oleh penipu. Ada dua hal sama-sama disebutkan di dalam surah Luqman dan surah Fatir. Yang pertama adalah gemerlapan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini bisa menipu kita. Dan yang kedua adalah al-gharur. Al-gharur yaitu penipu. Siapakah penipu? Di dalam surah Fatir ayat 6 Allah jelaskan bahwa penipu itu adalah innasyaitana lakum adu. Setanlah penipu kita. Selalu menggoda kita, selalu membisikkan kepada kita hal-hal yang sangat berbahaya kepada kita untuk menjerumuskan kita. Maka dua hal ini kita harus waspadai, dan setan bisa juga berwujud manusia, bisa juga berwujud jin. Setan ada pada manusia, setan ada pada jin. Minal jinnati wan nas. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal apa sesungguhnya kita ditipu? Terutama ditipu oleh setan yang berbentuk manusia dan juga berbentuk jin tadi. Yang pertama adalah dalam hal akidah, dalam hal keyakinan, dan ini sangat berbahaya. Kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah sebagai pedoman hidup kita. Tetapi Al-Quran haruslah dipahami dengan benar. Al-Quran mengandung akidah, tauhid, mengandung juga hukum, terkandung juga akhlak. Maka bagaimana kita memahami akidah yang bersumber dari Al-Quran itu dengan benar? Jangan sampai kita memahaminya salah. Jadi banyak orang-orang yang tertipu dalam masalah akidah, orang-orang kafir. Di dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan, Allah ingatkan yang sesungguhnya ayat ini tertuju kepada orang-orang kafir.
tetapi juga sebetulnya peringatan buat kita umat Islam, orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Maukah kalian saya beritahu tentang orang-orang yang paling menyesal dengan usahanya, menyesal dengan amalnya, menyesal dengan perbuatannya, apa yang dilakukannya, dengan amal ibadahnya. Kalau di sini orang-orang kafir, berarti apa yang dilakukan oleh orang kafir di dunia nanti dia akan menyesal, orang yang paling menyesal. Tetapi juga tidak terlepas juga orang-orang mukmin, orang-orang muslim juga bisa melakukan hal yang sama, menyesal atas amal ibadahnya. Kenapa menyesal? Alladzina dhalla sa'yuhum, karena mereka sesat dalam usahanya itu. Karena tidak berdasarkan ilmu sehingga sesat. Tidak berdasarkan dengan ilmu yang benar sehingga sesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun, dan mereka meyakini, yahsabun di sini bisa juga berarti meyakini bahwa mereka telah berbuat baik. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ibadahnya, sholatnya, puasanya, dia yakin betul bahwa dia sudah melakukan sholat dengan baik, padahal belum baik. Dia yakin betul bahwa dia sudah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, padahal belum ada apa-apanya. Dia merasa sudah berbuat baik kepada orang lain, padahal belum. Itulah orang-orang yang karena merasa, sehingga dia karena tidak pernah melakukan evaluasi, tidak pernah melakukan introspeksi, sehingga akhirnya kemudian dia menjadi orang-orang yang maghrur, menjadi orang-orang yang tertipu. Jadi yang pertama dalam akidah ini sangat bahaya. Maka jangan sampai kita tertipu dengan aliran-aliran sesat. Di dalam Islam banyak sekali aliran-aliran sesat. Ketika ada orang datang kepada kita menawarkan aliran yang baru, kemudian menyalahkan apa yang kita lakukan selama ini, maka kita harus waspada. Dan ini sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Karena sekte-sekte dalam Islam sangat banyak sekali, dan itu sudah disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman nanti akan muncul banyak sekali aliran-aliran sesat. Sebagaimana hadis Nabi menjelaskan tentang hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama, sehingga orang-orang yang tampil untuk memberikan fatwa kepada umat bukanlah orang-orang yang ahli di bidang agama. Mereka memberikan fatwa yang salah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idha lam yabqa fihi alimun ittakhaduhu ru'asa juhalan fastaftauhum fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil ilmu, menghilangkan begitu saja dari hambanya, bukan. Tetapi Allah mengambil ilmu dengan wafatnya para ulama. Ketika ulama sudah banyak yang wafat, sementara penggantinya tidak sama dengan yang diganti, jauh banyaknya ustadz, banyaknya ulama, bisa kita lihat, bisa kita amati siapakah di antara mereka yang benar-benar ulama,
yang ta'ammuq tafaqquh fid din. Mereka kemudian memberikan fatwa yang salah karena tidak ahli. Maka ketika hal demikian terjadi, apa akibatnya? Fadallu adallu, maka mereka sendiri sesat, dan tidak hanya dirinya yang sesat, sekaligus menyesatkan umat. Maka fatwa tentang sesatnya sekte ini sudah sangat benar dilakukan oleh MUI. Karena apabila tidak, bagaimana para dai mengajak umat jangan sampai ini dilakukan karena ini sesat. Inilah yang dilakukan, ini adalah benar. Sebab kalau tidak ada penjelasan dari ulama bahwa aliran ini sesat, maka menjadi tidak jelas. Karena ada sebagian orang mengatakan ulama tidak pada tempatnya, bukan proporsinya mereka untuk mengatakan orang itu sesat. Ada yang mengatakan begitu. Pernyataan ini salah. Karena dengan hadis itu memberikan warning, memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai kita mengikuti aliran sesat. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tertipu dalam hal yang sangat fundamental, sangat mendasar, yaitu akidah. Yang kedua, dalam hal ilmu yang kita miliki, apakah ilmu yang kita miliki ini mempersepsikan menurut kita sudah benar atau belum? Ilmu yang kita miliki jangan sampai membuat kita a priori merasa benar. Jangan sampai kita merasa paling benar. Dengan ilmu, maka jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang sombong. Yang ketiga, dalam hal ibadah. Nah, dalam hal ibadah, kemudian selanjutnya macam-macam orang-orang yang tertipu. Siapakah sesungguhnya orang-orang yang tertipu itu? Di antara orang-orang yang tertipu, di antaranya adalah orang yang memiliki ilmu yang disebut dengan ulama atau alim. Kita tahu bahwa yang bergelar menyandang alim tentu banyak, yang menyandang ustadz juga banyak. Tetapi kita lihat kemampuan dan keahlian mereka. Jadi di antara orang-orang yang tertipu adalah ulama al-alim. Kata Imam Ghazali, ulama ini tertipunya bagaimana? Imam Al-Ghazali menjelaskan, "Faminhum firqatun ahkamul ulum asy-syar'iyyah wal aqliyah wa ahmalu tafaqqud al-jawarih wa hifdhaha 'anil ma'asi wa agtarru bi'ilmihim wa dhannu annahum 'indallahi bimakanin la yu'adzibu mithlahu la yu'adzibu mithlahum." Jadi di antara orang alim yang tertipu adalah mereka orang-orang betul-betul menguasai ilmu syariat, menguasai ilmu agama, memiliki kecerdasan juga, tetapi mereka orang-orang yang menyampingkan melihara dirinya, menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Mereka tidak menghiraukan, artinya mereka tetap melakukan dosa. Di samping mereka alim, tetapi kealimannya bukan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Mereka tertipu dan mereka meyakini bahwa dengan alimnya itu seolah-olah dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dikatakan Imam Ghazali, wa dhannu annahum 'indallahi bimakanin la yu'adzibu mithlahum.
Yang kedua, orang alim yang tertipu, wa firqatun ukhra ahkamul ilma wal amal fawadhabu 'ala at-ta'at adh-dhahirah wa tarakul ma'asi illa annahum lam yatafaqqadu qulubahum liyamhu 'anha as-sifat adh-dhamimah min al-kibri wal hasad wal riya. Jadi di antara ulama, mereka alim, banyak ilmunya, taat melakukan amal ibadah tekun, tetapi mereka hanya menjaga lahiriahnya saja. Menjaga lahiriahnya saja. Mereka tidak menjaga hatinya dari sifat-sifat yang tercela, sombong, hasad, riya, sum'ah, ujub, ada di dalam hatinya. Ilmunya banyak, sudah ibadah, tetapi hatinya tidak terjaga. Inilah termasuk orang-orang yang tertipu. Termasuk orang-orang yang tertipu. Kemudian di antara orang yang tertipu adalah orang yang ahli ibadah. Bagaimana orang-orang ahli ibadah tertipu? Mereka rajin beribadah, tetapi mereka terkadang digoda oleh setan sehingga ada timbul was-was. Ada juga yang rajin beribadah, tetapi tadi itu digoda oleh setan, ditipu oleh setan, disemangati oleh setan untuk beribadah, tetapi setan membisikkan kepadanya, jangan kamu beribadah karena Allah, beribadahlah karena tetangga, karena saudara, karena pengurus masjid. Maka dia ditipu oleh setan. Semangatnya luar biasa di dalam melaksanakan ibadah, tetapi dia ditipu oleh setan. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang pengikut tasawuf, orang-orang pengikut tarekat. Biasanya mereka merasa bahwa ketika mengikuti tarekat, mengikuti tasawuf amali, maka mereka merasa tenang jiwanya, memperbanyak zikir sebanyak-banyaknya tanpa didasari dengan ilmu syariat yang benar. Maka orang-orang pengikut tasawuf atau tarekat semacam ini bisa tertipu, sehingga dengan kenyamanan dan ketenangan jiwanya maka dia ikuti. Banyak di masjid, tidak memperdulikan anak istrinya, tidak kerja, dia sehari-hari mungkin hanya zikir saja. Ini adalah cerminan orang-orang yang tertipu, orang-orang yang ahli tasawuf atau tarekat, tetapi dia tertipu. Fa firqatun minhum ightarru bizzi wal hayati wal mantiq. Wa firqatun idda'at ilma al-ma'rifati wa musyahadatil haqqi. Ada yang cerita bahwa dirinya mengikuti tarekat sangat tentram dan seolah-olah dijamin oleh mursyid, oleh gurunya akan surga dan seterusnya dan seterusnya. Maka sangat berbahaya orang-orang yang seperti ini, karena bisa jadi dia adalah orang-orang yang tertipu. Maka mengikuti agama jangan semata-mata karena sudah puas atau sudah merasa srek di dalam hatinya, srek, puas, nyaman hatinya, ketenangan jiwa, boleh, karena itu yang dicari. Tetapi harus didahului dengan ilmu yang benar, penelitian yang benar. Meneliti dengan ilmu apakah yang dilakukan itu benar atau tidak. Baru kemudian setelah melakukan penelitian, menanyakan kepada ulama,
lalu dia mengikuti ajaran-ajaran tasawuf, atau kemudian dia mengikuti tarekat, maka dia akan tenang jiwanya, dan ketenangan itulah yang benar. Ketenangan semacam itulah yang benar karena sudah diawali dengan penelitian dan dilandaskan pada ilmu syariat yang benar. Di antara orang yang tertipu adalah orang-orang kaya. Ghururu arbabil amwal, bahwa orang-orang yang punya harta banyak yang tertipu, seolah-olah surga bisa dibeli, bahwa ketika dia masih hidup dia dapatkan harta, mungkin saja dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta itu, tetapi dia yakin bahwa ketika dia mendapatkan harta walaupun dengan cara yang haram, dia akan sucikan harta itu dengan diberikannya kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim. Keyakinan ini adalah tipuan setan. Seolah-olah harta yang diberikan sebagian, ketika dia mendapatkannya, sebagian diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, seolah-olah atau dia yakini itu bisa membersihkan, bisa mensucikan hartanya. Ini adalah keyakinan yang salah, dan itu adalah ditipu oleh setan, sehingga dia akan semangat untuk mencari harta walaupun dengan cara yang tidak halal, dan sehingga dia yakini ketika nanti sudah mendapatkannya dia akan sucikan dengan sedekah kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Inilah cerminan orang-orang yang tertipu. Begitu juga orang-orang yang kaya, terkadang dia sudah merasa banyak apa yang ia berikan, padahal mungkin saja belum seimbang dengan harta yang dia miliki. Di sana ada zakat, ada infak, ada sedekah. Itulah tertipunya orang-orang yang kaya. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berusaha menyelamatkan diri kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu, terutama dari tipuan setan yang akan mengancam akidah, ilmu, dan ibadah kita. Bagaimana caranya kita agar selamat dari tipuan setan dan tipuan gemerlapan kehidupan dunia? Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa agar kita selamat dari tertipu, maka kita lakukan 3 hal. Yang pertama adalah gunakan akal kita. Kita mencari kebenaran. Bagaimana ukuran kebenaran? Karena di dalam mengkaji dan memahami Al-Quran, maka kita harus mengikuti yang ulama, bertanya kepada ulama, karena kita belum mampu memahami secara langsung. Sedangkan ulama bisa saja berbeda-beda. Ada ulama yang betul-betul mampu di bidangnya, ahli di bidang tafsir. Ada juga yang ustadz yang belum mampu betul tentang tafsir. Maka Allah anugerahkan akal kepada kita. Kita gunakan akal kita untuk memilih mana yang benar. Jadi di dalam memahami Al-Quran, yang jelas di sana ada perbedaan-perbedaan, dan kita faham, sadar betul bahwa memang Allah memberikan sunnatullah, hukum Allah akan adanya perbedaan untuk memberikan keleluasaan dalam menjalankan agama, tetapi dengan penuh bijaksana kita mencari kebenaran itu. Ada kebenaran yang terkait dengan akidah, ada kebenaran yang terkait dengan fikih. Ketika kebenaran itu terkait dengan akidah, maka harus hati-hati betul.
Tetapi ketika kebenaran terkait dengan fikih, maka kebenaran itu bisa ganda karena dihasilkan dari ijtihad, sehingga ganda. Nah, yang harus kita waspadai adalah bagaimana kita mencari kebenaran akidah, mencari kebenaran tentang keyakinan, tentang usuluddin. Maka dengan akal yang dianugerahkan Allah, kita akan melihat, meneliti ulama-ulama yang patut kita ikuti fatwanya. Kita lihat kemampuan dan keahlian para ulama. Yang kedua adalah ilmu. Tentu supaya kita terhindar dari tipuan sebagaimana kehidupan kita dunia ini. Ketika kita membeli barang, agar kita tidak tertipu, maka kita harus punya ilmu tentang barang itu. Kalau kita tidak tahu tentang ilmu barang itu, maka kita bertanya kepada orang lain agar kita tidak tertipu. Ketika kita membeli mobil second, kita tidak tahu kondisi mobil itu dan kita tidak sama sekali belum pernah mempelajari tentang mobil, tentang mesin, maka kita bertanya kepada orang yang ahli agar kita tidak tertipu. Demikian pula dalam masalah agama, kita harus tahu, harus memiliki ilmu. Dan ketika kita tidak cukup ilmu, maka yang terpenting kita selalu konsultasi, bertanya kepada ulama. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lam. Maka dengan ilmu, insya Allah kita tidak akan tertipu oleh syaitan. Yang ketiga adalah ma'rifat, pengetahuan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini, wa ammal ma'rifatu fa ay ya'rifa nafsahu wa rabbahu. Tentang ma'rifat ini, seseorang harus tahu siapa sesungguhnya dirinya dan siapa Tuhannya. Karena banyak orang-orang yang tidak tahu siapa dirinya. Untuk supaya dia mengetahui siapa dirinya, maka dia harus banyak introspeksi, banyak evaluasi, banyak muhasabah. Ketika dia banyak melakukan muhasabah, introspeksi, maka insya Allah dia akan tahu dirinya. Dan ketika dia tahu dirinya, maka akan tahu, kenal siapa Tuhannya, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia ma'rifat, maka dia akan bisa menangkal dari segala tipuan setan, atau tidak termasuk orang-orang yang maghrur, akan terhindar dari tipuan. Jadi 3 hal itu yang bisa menyelamatkan kita, insya Allah, yaitu kita gunakan akal kita yang dianugerahkan Allah. Yang kedua ilmu, dan yang ketiga adalah ma'rifat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selamat dari tipuan, yang pertama adalah ilmu, yang kedua guru. Jadi guru ini yang kita ikuti jangan cuma satu guru. Kenapa jangan cuma satu guru? Bisa jadi ketika kita hanya mengikuti satu guru, apabila guru ini benar, alhamdulillah kenyataannya. Tetapi ketika guru ini salah, karena manusia bisa salah, bisa sesat, bisa mengikuti aliran sesat, walaupun berpedoman kepada Al-Quran, memahaminya salah, maka sesat. Tapi karena kita hanya mengikuti satu guru, kita tahunya bahwa guru kita itu benar, ibarat katak dalam tempurung, maka kita harus banyak memiliki guru, banyak berguru. Itulah satu trik, satu cara kita menghindari tipuan dalam mencari kebenaran. Yang ketiga, yang selanjutnya tentu kita banyak bertanya. Banyak bertanya untuk diamalkan. Yang kedua adalah al-burhan, bukti. Buktinya kita cari faktanya seperti apa. Dan yang ketiga kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah,
perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat mengamalkan kebenaran itu. Dan ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk dapat menjauhi kebatilan itu. Doa ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bisa jadi ada orang melihat kebenaran tapi dilihatnya sebagai sebuah kebatilan. Bisa jadi sebaliknya. Sebaliknya, dia melihat kebatilan tapi diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Itulah makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertipu dengan ilmu dan senantiasa bertanya kepada guru. Insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari tipuan dan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tertipu, atau dalam bahasa Al-Qur'annya adalah maghrur atau maghrurin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan bagi kita semua, sehingga mudah-mudahan iman dan takwa kita semakin baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.